hukum melindungi semuanya, baik guru, baik siswa, baik kepala sekolah, pegawai, dan seterusnya. Jadi yang tidak diperbolehkan di dalam sekolah tentu pertama kekerasan secara fisik. Itu tidak boleh dilakukan karena itu bisa tindak pidana. Kekerasan verbal dengan kalimat-kalimat yang menghina, menyakitkan, dan seterusnya. Apalagi terutama kepada anak-anak. Karena dia akan menjadi orang yang akan teringat itu kan, seperti itu, anak-anak itu. Sekarang hari ini kita lagi mau ngomongin yang baru kejadian nih Mas, yaitu kasus pelaporan guru oleh orang tua murid. Nah, menindaklanjuti kasus tersebut nih Mas, kita akan melakukan perbincangan ini. Yang pertama, boleh nggak sih sebenarnya guru itu menghukum siswa? Oke, boleh nggak sih guru itu menghukum siswa? Boleh. Guru itu boleh menghukum siswa. Boleh itu. Jadi boleh. Di sini artinya ya boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi kalau kemudian siswa itu melanggar peraturan, melanggar etika, melanggar tata tertib, tentu boleh dihukum. Dan memang seharusnya memang dihukum. Karena di sekolah ini kan bukan hanya diberikan pelajaran ilmu pengetahuan, bukan hanya diberikan pelajaran sains, bukan hanya diberikan pelajaran teknologi, tetapi juga harus diberikan pelajaran tentang adab, pelajaran tentang etika. Karena kan ini murid-murid ini yang masih anak-anak ini nanti kemudian ketika sudah dewasa terjun di masyarakat bukan hanya menjadi orang yang pintar, tetapi orang yang memiliki adab, memiliki etika di dalam hidup bermasyarakat. Kan begitu. Jadi boleh guru itu menghukum siswanya. Ya, penghukuman itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mendisiplinkan juga ya Mas. Betul. Sehingga dalam hal ini dianggap diperbolehkan. Boleh. Oke. Terus nih, karena kasus guru ini itu kan sebenarnya viral ya Mas, selama hampir 2 mingguan dan masih dibahas-bahas terus. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang tua itu melaporkan guru? Oke. Apakah orang tua boleh melaporkan guru? Tentu boleh melaporkan, mengadukan kepada pihak berwajib, pihak kepolisian, Atau mengadukan ke dinas atau ke dinas pendidikan. Itu adalah hak, itu adalah langkah yang dilindungi oleh hukum. Boleh saja selama yang dilaporkan, yang diadukan tersebut memang terindikasi melanggar hukum, melanggar peraturan, kan begitu. Jadi bertentangan dengan apa yang seharusnya boleh dilakukan oleh guru, makanya itu bisa dilaporkan, bisa diadukan baik kepada kepolisian atau kepala sekolahnya atau kepada dinas pendidikan yang di atasnya. Boleh saja begitu. Nah, tetapi menghukum siswa itu bukan tindak pidana. Harus diingat bahwa menghukum siswa, menghukum murid dalam konteks pendisiplinan selama hukuman itu masih dalam konteks legal atau sebenarnya menegakkan aturan di sekolah ya? Ya, itu boleh, bukan tindak pidana, bukan tindak kriminal. Maka kalau kemudian itu terjadi, itu namanya kriminalisasi. Bahwa guru dianggap melakukan tindak pidana karena menghukum siswa. Seperti yang sudah kita sebutkan ya, dan kita perbincangan sebelumnya. Ya, kita pernah berbicara tentang kriminalisasi ini, bahwa yang dulunya bukan tindak pidana, lalu kemudian berubah menjadi tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Biasanya tindakan tersebut bukan tindak kriminal, tetapi sekarang dianggap sebagai tindak kriminal, itu adalah kriminalisasi. Jadi harus dipahami bahwa guru tidak boleh dipidana karena menghukum siswa. Itu saja, itu juga harus dipahami begitu. Oke. Ini kan kita lagi ngomongin beberapa pihak ya Mas, kalau di dalam sekolah, apalagi tindak kekerasan. Ini kan bisa jadi kekerasan oleh
siswa ke siswa, siswa ke guru, ataupun guru ke siswa ya. Nah, tindakan kekerasan apa saja sih Mas yang ini berpotensi untuk melanggar hukum? Baik. Jadi tindak kekerasan, jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa guru tidak bisa dihukum karena menghukum siswa, tetapi guru bisa dihukum karena melakukan kekerasan. Betul. Begitu juga dengan siswa pun bisa dihukum karena melakukan kekerasan. Siapapun bisa dihukum karena melakukan kekerasan. Karena kekerasan di sini adalah tidak pidana. Kan begitu. Betul. Itu harus dipahami. Ini dalam rangka apapun, dalam konteks apapun, selama dia melakukan tindak kekerasan, itu bisa dipidana. Walaupun itu dalam rangka menghukum. Kalau hukumannya menggunakan kekerasan, itu dia bisa dipidana. Kalau orang tuanya protes kepada gurunya dengan menggunakan kekerasan juga, itu orang tuanya juga bisa dihukum, juga bisa dipidana. Begitu juga siswa. Ketika siswa tidak terima atau protes atau tidak sepakat dengan tindakan gurunya, misalnya memberikan nilai atau melarang ikut pelajaran karena bagian dari hukuman misalnya, kemudian siswanya tidak terima nih, marah, menggunakan kekerasan kepada guru, siswanya juga bisa dipidana. Walaupun anak-anak tentu ada mekanisme tersendiri kan. Begitu. Iya, dengan menggunakan SPPA ya Mas? Ya betul. Jadi harus dipahami itu bahwa ada undang-undang perlindungan anak, juga ada undang-undang hukum pidana. Jadi saling melindungi. Kan yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak bukan hanya anak-anak yang menjadi korban, tetapi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kan begitu. Jadi hukum melindungi semuanya, baik guru, baik siswa, baik kepala sekolah, pegawai, dan seterusnya. Jadi yang tidak diperbolehkan di dalam sekolah tentu pertama kekerasan secara fisik. Itu tidak boleh dilakukan, karena itu bisa tindak pidana. Kekerasan verbal dengan kalimat-kalimat yang menghina, menyakitkan, dan seterusnya. Apalagi terutama kepada anak-anak. Karena dia akan menjadi orang yang akan teringatur gitu kan, seperti itu, anak-anak itu. Jadi dalam tumbuh kembang fisik dan pikiran, kalau kemudian misalnya nih, dia tidak memahami pelajaran, atau lemah dalam memahami pelajaran, atau dalam kondisi tidak sehat pada saat itu, baik sehat secara fisik maupun secara mental misalnya. Kemudian karena gurunya capek, melampiaskan kepada siswa dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, menghina orang tuanya, menghina kondisi ekonominya, itu tentu tidak boleh. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara, atau keluarga, atau kawan, yang juga punya permasalahan hukum, atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Kan seperti itu. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu harus diajari disiplin. Siswa itu harus diajari etika. Bagaimana dia berkomunikasi dengan guru, bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya. Kan lingkungan pendidikan ini kan harus menjadi tempat yang aman. Betul. Baik bagi anak didik ini, siswa-siswa ini, juga kepada guru-gurunya, dan semua yang terlibat di dalam proses pendidikan ini. Jadi harus dipahami. Karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini, bukan hanya guru kepada siswa loh. Tapi bisa jadi siswa terhadap guru ya? Siswa terhadap guru, siswa terhadap kepala sekolah, juga siswa kepada siswa. Jadi semua harus menjadi tempat yang aman. Ya, guru ini karena dia yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, maka kemudian dianggap sering disalahkan. Kan begitu. Itu yang terjadi, padahal pemahaman hukum baik guru, baik siswa, baik kepala sekolah, baik orang tua siswa, itu tidak sama. Yang ini dianggap sebagai gurunya melakukan kekerasan.
Atau jangan-jangan bukan gurunya yang melakukan kekerasan, Siswanya siswanya yang melakukan kekerasan, misalnya nih, kan begitu. Atau yang kemarin itu ada kasus juga ya, karena guru melakukan perkelahian antar siswa. Nah, di dalam proses pelarian mungkin entah sengaja atau tidak terpukul misalnya. Dan justru gurunya yang dilaporkan ke polisi. Nah, ini kan ya penting sekali bahwa pemahaman terhadap hukum ini menjadi prioritas saat ini ya. Di lembaga-lembaga pendidikan ini harus menjadi prioritas sekarang. Oke. Terus nih Mas, apa sih yang harus kita lakukan, apalagi terutama sekolah ini ya, ketika menghadapi situasi-situasi di mana terjadi kekerasan? Oke, jadi pertama dan utama yang diperlukan sekarang adalah persamaan pemahaman, persamaan persepsi terhadap Hak dan lingkungannya, hak dan kewajiban perlindungan hukum kepada semua pihak. Semua pihak ya, kita harus menegakkan kepada semua pihak, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada siswa, bukan hanya kepada kepala sekolah, bukan hanya kepada orang tua, sudah seterusnya, tetapi kepada semua pihak. Perlindungan ini harus menyeluruh. Jadi hukum itu harus bisa melindungi semua pihak. Makanya yang utama adalah diperlukan pemahaman yang sama, persepsi yang sama. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau kemudian kita hanya menunggu entah itu penyuluhan, sosialisasi hukum dan seterusnya dari pemerintah misalnya, nah kita khawatir itu tidak akan dalam waktu dekat atau bahkan mungkin tidak akan ada, karena selama ini kasus ini kan udah lama ya, kasus kekerasan di sekolahan, di sekolah maupun kriminalisasi terhadap guru ini sudah lama terjadi. Tetapi tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah selain hanya ya kalau ada yang melapor kita ditangani dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada upaya untuk mencegah supaya ini tidak terjadi. Nah, kalau kita berangkat dari pentingnya pemahaman bersama mengenai perlindungan hukum ini, kita bisa mengatakan bahwa diperlukan konsultan hukum di dinas ya, di lingkup sekolah, di dinas pendidikan, di penyelenggara pendidikan ini untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada seluruh elemen, guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa mengenai perlindungan hukum ini. Apa sih yang menurut hukum boleh dilakukan guru? Apa sih yang menurut hukum tidak boleh dilakukan guru? Apa sih yang menurut hukum boleh dilakukan siswa? Tidak boleh dilakukan siswa, orang tua, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini sudah menjadi pemahaman bersama, persepsi bersama, misalnya dengan cara dikumpulkan nih orang tua siswa, ditemukan dengan para guru, kemudian berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai hukumnya, tentu ini akan sedikit banyak bisa mencegah terjadinya kekerasan di sekolah, terutama kriminalisasi terhadap guru, karena saling memahami, oh ternyata memang itu boleh, oh ternyata ini tidak boleh secara hukum. Gurunya akhirnya, oh iya, saya tidak boleh melakukan itu karena itu melanggar hukum, saya tidak akan melakukan itu. Namun juga orang tua siswa, oh ternyata itu boleh kok dilakukan guru dalam konteks ini, itu dilindungi oleh hukum. Siswanya juga kemudian menjadi tahu, oh saya tidak boleh melakukan ini karena ini ada termasuk tidak pidana dan seterusnya begitu. Jadi penting sekali saya kira dalam konteks perlindungan hukum terhadap seluruh penyelenggara pendidikan dan kegiatan belajar mengajar ini untuk memiliki konsultan hukum baik di sekolah maupun di dinas pendidikan. Iya, karena sebenarnya konsultan hukum itu jarang terpikirkan ya Mas. Rata-rata itu yang dipikirkan itu adalah konsultan psikologis atau Iya, betul. Nah ini Ternyata kan begitu ya. iya ternyata begitu. Padahal sebenarnya ada celah nih di mana sebenarnya harus ada konsultan hukum sebenarnya. Iya, jadi selama ini ya mungkin karena bukan dianggap sebagai sesuatu yang sering dihadapi sehari-hari ya. Padahal kenyataannya itu dihadapi sehari-hari. Betul. Hanya saja banyak pihak belum menyadari bahwa kita itu tiap hari berhubungan dengan hukum.
Kita itu berhubungan dengan hukum tiap hari. Buktinya kita berangkat naik motor kita pakai helm kan? Itu kan karena hukum memerintahkan memakai helm, memiliki SIM, dan seterusnya itu kan karena hukum memerintahkan itu begitu. Dan kemudian kita tidak boleh memukul orang sembarangan karena hukum pelarang itu kan begitu. Jadi kita sebenarnya setiap hari berhubungan dengan hukum, hanya saja kita tidak menyadarinya karena tidak menjadi kebiasaan. Nah, untuk menjadikan kebiasaan itu kan diperlukan pemahaman. Orang sudah paham nih kalau naik motor ya pakai helm, sama di sekolah tadi. Kalau kemudian orang sudah memahami semua, nanti mungkin suatu saat tidak perlu konsultan hukum. Tetapi sekarang karena tidak semua pemahaman itu sama, tidak semua persepsi itu sama mengenai perlindungan hukumnya, ya masih diperlukan lah seharusnya begitu. Atau sebenarnya disediakan ya Mas oleh Ya. dinas pendidikan Ya, itu malah lebih bagus kalau kemudian dinas pendidikan menyediakan para konsultan ya hukum ini. benar konsultan hukum untuk menjadi tempat konsultasi di lembaga pendidikan ini kan. Ya kalau baiknya sebenarnya konsultan hukumnya itu juga bisa beracara ya karena Oh ya, nah jadi ya, konsultan ini bukan hanya sekedar misalnya sarjana hukum atau orang yang pernah belajar hukum, tetapi praktisi hukum karena mereka punya pengalaman dalam konteks pembelaan, dalam konteks kerja-kerja, ya, baik litigasi maupun non litigasi. ya begitu. Iya, ya kita harap ini bisa jadi pertimbangan ya untuk pembuat undang-undang selanjutnya, apalagi di dinas pendidikan nih. Ya,